Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini saya akan memaparkan lanjutan materi mengenai fenomena kuantum, yaitu mengenai efek fotolistrik. Namun di sini saya mau menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan efek fotolistrik itu. Secara fisika, efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron ketika disinari dengan cahaya atau foton, nama lainnya. Nah, ketika ada ini di sini digambarkan ya skema untuk supaya terjadi peristiwa efek fotolistrik. Jadi ada dua buah lempeng logam, yaitu ada katoda dan ada anoda yang dihubungkan dengan potensial yang cukup tinggi. Kemudian salah satu logamnya ini disinari dengan cahaya, sehingga nanti akan ada elektron yang keluar dari katoda dan menabrak anoda. Nah, peristiwa semacam inilah yang dinamakan dengan peristiwa efek fotolistrik. Nah, adapun peristiwa efek fotolistrik hanya akan terjadi kalau energi ikat yang ada pada logam ini, atau biasanya kita menyebutnya dengan fungsi kerjanya. Fungsi kerjanya itu lebih kecil ya, lebih kecil jika dibandingkan dengan energi cahayanya. Jadi kalau misalkan energi ikatnya atau fungsi kerjanya itu 50 Joule, sedangkan cahayanya membawa energi 60 Joule, baru itu akan keluar elektronnya. Tapi kalau di bawah 50 Joule, misalkan 40 Joule, maka elektron tidak akan keluar. Nah, di sini yang sering ditanyakan terkadang di soal mengenai peristiwa efek fotolistrik adalah mengenai potensial penghenti. Nah, untuk menghitung potensial penghenti, kita akan menggunakan persamaan setengah mv kuadrat itu sama dengan Q dikali dengan VO, di mana M-nya ini adalah massa dari elektronnya, V-nya adalah kecepatan ya elektron bergerak, Q-nya adalah muatan, VO-nya adalah potensial penghentinya. Nah, perlu diingat setengah mv kuadrat di sini adalah energi kinetiknya ya, setengah mv kuadrat adalah energi kinetiknya. VO-nya di sini adalah potensial penghenti. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa elektron itu akan keluar dari katoda jika energi cahayanya itu melebihi fungsi kerja dari logam ini. Nah, si Einstein kemudian membuat suatu rumus supaya peristiwa ini bisa terjadi, peristiwa efek fotolistrik ini bisa terjadi dengan menggunakan persamaan energi cahaya itu sama dengan energi kinetik maksimal ditambah dengan WO, di mana WO-nya adalah fungsi kerja dari logam. Nah, kalau energi cahayanya belum diketahui, itu bisa dicari menggunakan dua persamaan. Kalau diketahuinya adalah frekuensi cahayanya, kamu bisa pakai rumus energi cahaya sama dengan H dikali frekuensi cahayanya, di mana H ini adalah tetapan Planck, nilainya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, atau sama dengan H dikali C per lambda, lambdanya panjang gelombang, C-nya kecepatan cahaya, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi untuk menghitung energi cahaya, kalau diketahui frekuensi, pakai rumus H dikali frekuensi cahaya, tapi kalau diketahui panjang gelombang cahaya, kita pakai rumus H kali C per lambda. Nah, kemudian menghitung fungsi kerja logam atau WO, kita bisa gunakan rumus WO sama dengan H dikali FO, di mana WO ini adalah fungsi kerja logam. Dan ini biasanya disebut juga energi ikat yang dimiliki oleh logam. Hanya tetapan Planck, FO itu adalah frekuensi ambangnya atau frekuensi minimal cahaya supaya elektron itu bisa terlepas dari logam yang disinarinya. Berikutnya, contohnya supaya lebih paham, seberkas sinar dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz jatuh pada logam dengan fungsi kerja logam 2,9 kali 10 pangkat min 19 Joule. Maka potensial henti dari elektron adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui hanya atau tetapan Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb.
Yang ditanya di sini adalah potensial penghentinya atau VO-nya. Dari persamaan energi cahaya, rumusnya energi cahaya itu adalah H dikali frekuensi cahaya. Di soal itu frekuensi cahayanya diketahui 10 pangkat 15 Hz. Nah, berarti kita masukkan tetapan pelangnya 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali dengan frekuensi cahayanya 10 pangkat 15. Jadi kalau kita kalikan hasilnya 6,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, untuk energi cahayanya kita bisa gunakan persamaan energi cahaya sama dengan energi kinetik maksimal ditambah dengan fungsi kerja logam. Nah, WO-nya sudah diketahui dari soal, yaitu 2,9 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, sekarang dengan mensubstitusi ke dalam persamaan ini, energi cahayanya tadi yang sudah kita dapatkan 6,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan energi kinetik maksimal ditambah 2,9 kali 10 pangkat min 19. Sehingga nanti energi kinetik maksimalnya tinggal kita kurangin. 6,6 kali 10 pangkat min 19 dikurangin 2,9 kali 10 pangkat min 19. Maka akan didapatkan energi kinetik maksimal 3,7 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, dari persamaan potensial penghenti yang tadi sudah dijabarkan di slide sebelumnya, yaitu setengah mv kuadrat sama dengan V kali Q kali VO kuadrat. Ingat, setengah mv kuadrat ini adalah rumus dari energi kinetik, sehingga di sini kita anggap aja dia energi kinetik maksimal yang dimiliki oleh elektron tadi. Dengan mensubstitusi EK maksimal sama dengan Q dikali VO. Q-nya adalah muatannya, VO potensial penghentinya. Tadi energi kinetik maksimal yang kita dapatkan adalah 3,7 kali 10 pangkat min 19. Kita pindahkan ke sini sama dengan Q-nya adalah muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali VO potensial penghenti. Maka nilai dari potensial penghentinya bisa dihitung menggunakan rumus VO sama dengan 3,7 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sehingga potensial penghenti yang kita dapatkan adalah 2,3 volt. Nah, itu caranya kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan efek fotolistrik. Berikut teori ya mengenai kegagalan teori gelombang dalam menjelaskan efek fotolistrik. Jadi di tahun 1500-an itu beberapa ilmuwan ini berbeda pendapat tentang radiasi yang dipancarkan oleh peristiwa efek fotolistrik ini ya dalam bentuk gelombang. Yang pertama ya, ini kita akan menjelaskan kegagalan dari teori gelombang dalam menjelaskan efek fotolistrik, yaitu teori gelombang menyatakan bahwa energi kinetik elektron foto harus bertambah jika intensitas atau jumlah foton cahaya diperbesar. Namun kenyataannya, besar energi kinetik maksimum elektron foto tidak bergantung pada intensitas cahaya. Apa artinya? Artinya, intensitas cahaya itu tidak berpengaruh terhadap energi kinetik elektron. Seberapa besar pun intensitas cahaya diperbesar itu tidak mempengaruhi energi kinetik. Padahal teori gelombang itu mengatakan seharusnya kalau intensitas diperbesar, energi kinetiknya jadi ikut besar. Dan pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan percobaan yang dilakukan. Sehingga dikatakan teori gelombang ini mengalami kegagalan di situ. Berikutnya, yang kedua, menurut teori gelombang, efek fotolistrik dapat terjadi pada setiap frekuensi cahaya asalkan intensitasnya memenuhi. Hal ini pun keliru karena setiap permukaan membutuhkan frekuensi minimum yang disebut dengan frekuensi ambang untuk menghasilkan elektron foto. Artinya, setiap logam itu memiliki energi ikat tertentu yang kita sebut sebagai fungsi kerja logam. Nah, seandainya energi cahaya itu yang mengenai logam itu lebih besar dari fungsi kerja logam, maka akan terjadi peristiwa efek fotolistrik. Tapi jika energi cahayanya kurang dari fungsi kerja logam, maka tidak akan terjadi peristiwa efek fotolistrik. Nah, artinya teori gelombang itu di sini mengalami kegagalan karena dia keliru ya tentang bahwa menurut teori gelombang efek fotolistrik dapat terjadi pada setiap frekuensi asalkan intensitasnya memenuhi. Salah,
karena ada beberapa frekuensi yang tidak bisa terjadinya peristiwa efek fotolistrik ya, karena yang mempengaruhi frekuensi itu adalah energinya. Makin besar frekuensinya, otomatis energinya akan makin besar sesuai dengan yang dikemukakan oleh teori Planck yang sudah dijelaskan minggu kemarin ya. Yang ketiga, teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron bertambah jika frekuensi cahaya diperbesar. Nah, inilah kegagalannya yang sangat fatal ya, yang mengatakan bahwa energi itu tidak bergantung pada frekuensi. Padahal ternyata energi bergantung pada frekuensi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Planck. Yang keempat, berdasarkan teori gelombang dibutuhkan waktu yang cukup lama agar elektron berhasil mengumpulkan energi untuk keluar dari permukaan logam. Akan tetapi, pada kenyataannya, elektron-elektron dibebaskan dari permukaan logam hampir tanpa selang waktu. Nah, jadi teori gelombang itu mengatakan membutuhkan waktu supaya elektron bisa lepas dari permukaan logam. Tapi pada kenyataannya ternyata elektron ketika disinari oleh cahaya yang memiliki energi yang bisa menyebabkan terjadinya peristiwa efek fotolistrik itu tanpa memerlukan waktu. Artinya ketika disinari langsung keluar elektronnya. Jadi tidak perlu menunggu sekian detik supaya elektron-elektron tadi bisa keluar. Nah, itulah penjelasan mengenai kegagalan teori gelombang dalam menjelaskan efek fotolistrik. Berikutnya, teori foton tentang efek fotolistrik ini dikemukakan oleh Albert Einstein. Yang pertama ya, dia mengatakan kenaikan intensitas cahaya menyebabkan bertambahnya jumlah elektron yang terlepas. Tetapi karena energi foton tidak berubah, maka energi kinetik maksimum elektron foto juga tidak berubah. Nah, di sini kan sudah jelas ya bahwa bahwa intensitas cahaya itu tidak berpengaruh terhadap energi. Yang berpengaruh adalah frekuensi dari foton tersebut, sehingga nantinya frekuensi ini akan mempengaruhi energi kinetik maksimum elektron. Yang kedua, jika frekuensi cahaya ditambah, energi kinetik elektron juga ikut bertambah. Artinya apa? Frekuensi itu sebanding dengan energi kinetiknya ya, karena makin besar frekuensi yang diberikan, maka energi kinetik yang dihasilkan juga akan makin besar. Yang ketiga, jika frekuensi cahaya lebih kecil dari frekuensi ambang, maka tidak ada elektron yang terlepas dari logam, berapapun intensitas cahaya. Nah, inilah yang tadi saya jelaskan, bahwa kalau frekuensi cahayanya lebih kecil dari frekuensi ambang, artinya energi cahayanya lebih kecil daripada fungsi kerja logam, maka otomatis tidak akan terjadi peristiwa efek fotolistrik, walaupun intensitasnya diperbesar, karena intensitas itu tidak mempengaruhi energi. Ya. Yang keempat, elektron dibebaskan sesaat setelah penyinaran karena bersifat partikel atau diskret ya, paket energi. Sehingga transfer energi seketika dari foton ke elektron dengan interaksi satu-satu. Nah, inilah yang dinamakan dengan bernilai diskret. Jadi energinya itu bernilai 1, 2, 3 dalam bentuk partikel. 1N, 2N, 3N, dan seterusnya. Berikutnya, efek Compton. Apa itu efek Compton? Efek Compton ini peristiwa terhamburnya foton ketika menabrak elektron yang diam. Jadi peristiwanya seperti ini. Ada sebuah foton. Foton itu apa? Foton itu partikel-partikel cahaya ya, datang mengenai elektron yang kondisinya dalam keadaan diam. Awalnya foton tadi memiliki panjang gelombang sebesar lambda, panjang gelombangnya lambda sebelum ditabrak. Setelah ditabrak, si foton itu terhambur dengan membentuk sudut theta terhadap arah semula, dan elektron juga sama terhambur juga ya, terhambur sehingga si foton tadi panjang gelombangnya berubah menjadi lambda aksen. Dari hasil percobaan ternyata panjang gelombang setelah bertabrakan itu lebih besar dari panjang gelombang sebelum bertabrakan. Nah, ketika si foton nabrak elektron yang diam, ini kan terjadi tumbukan. Artinya di situ ada momentum. Nah, menurut Compton, untuk menghitung momentum dari foton ini, kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan H per lambda. Kalau di soal diketahui panjang gelombang.
Atau kita bisa juga pakai rumus sama dengan H dikali F dibagi C. Kalau di soal diketahui frekuensi. C-nya adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, lalu kalau kita hitung selisih dari panjang gelombang setelah bertumbukan dengan panjang gelombang sebelum bertumbukan, itu dicari pakai rumus ini. Lambda aksen dikurangin lambda sama dengan H per M kali C dikurung buka 1 min cos theta, di mana theta ini adalah sudutnya. C-nya kecepatan cahaya, M-nya massa partikel, hanya tetapan ya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, tetapan Planck. Supaya lebih mudah memahami, saya kasih contoh soalnya. Sebuah foton dengan panjang gelombang 0,400 nanometer. Nah, nano ini artinya apa? 10 pangkat min 9, itu nanometer. Menumbuk elektron yang diam. Foton tersebut terhambur sejauh 150 derajat dari arahnya semula. Panjang gelombang foton setelah tumbukan adalah titik-titik. Kalau diketahui akar 3 itu 1,7. Diketahui panjang gelombangnya 0,4 nanometer, berarti kalau kita ubah ke meter kan tadi nano itu 10 pangkat min 9, sehingga ini sama dengan 0,4 kali 10 pangkat min 9 meter. Massa elektronnya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, dan tetapan Plancknya kita sudah tahu ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Berapa panjang gelombang setelah bertumbukan atau lambda aksen? Dari rumus yang dikemukakan oleh dari rumus yang sudah dikemukakan oleh Compton ya, yang rumusnya adalah lambda aksen min lambda sama dengan H per MC dikali dengan 1 min cos theta, ini persamaannya. Dimana kalau kita substitusi lambda aksennya yang dicari panjang gelombang sebelum bertabrakan adalah 0,4 kali 10 pangkat min 9 sama dengan hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 per massa elektron ya, di sini 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dikali C-nya 3 kali 10 pangkat 8 kurung buka 1 min cos theta. Theta-nya itu adalah 150 derajat. Lambda aksen dikurangi 0,4 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 per 9,1 dikali 3 dikali ini. Jadinya 27,3 kali 10 pangkat min 23. Saya bagi nanti. Ini 1 min cos 150 itu negatif ya. Cos itu kan dia di kuadran ke 2 ya, nilai cos negatif, sehingga jadinya min setengah akar 3 min sama min jadi plus, sehingga lambda aksen min 0,4 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 0,24 kali 10 pangkat min 11 didapat dari 6,6 dibagi 27,3, hasilnya 0,24 kali 10 pangkat min 11 dikali 1 ditambah setengah kali 1,7, karena akar 3 itu adalah 1,7 sesuai dijelaskan di soal tadi. Lambda aksen min 0,4 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 0,24 dikurung buka 1 ditambah ini kalau dikalikan 0,85, 1 tambah 0,85 jadinya 1,85 dikali dengan 0,24 ya, kali 10 pangkat min 11 didapatkan 0,444 kali 10 pangkat min 11. Nah, ini saya ubah bentuknya karena supaya pangkatnya jadi 10 pangkat min 9 ya. Jadinya 0,00444 kali 10 pangkat min 9. Saya pindahkan baru lambda aksennya nih, min 0,4 kali 10 pangkat min 9 sebelah dia saya pindahkan ke sebelah kanan. Lambda aksennya menjadi 0,4 kali 10 pangkat min 9 ditambah 0,00444 kali 10 pangkat min 9, sehingga hasilnya panjang gelombang setelah bertumbukan adalah 0,40444 kali 10 pangkat min 9 meter, atau dibulatkan menjadi karena 10 pangkat min 9 itu adalah nanometer, itu jadinya 0,404 nanometer. Nah, ini panjang gelombang setelah menabrak, seperti itu. Kemudian panjang gelombang de Broglie. Seperti dijelaskan tadi, bahwa cahaya itu bisa berperilaku sebagai partikel dan bisa berperilaku sebagai gelombang. Cahaya berperilaku sebagai partikel ketika dia melakukan peristiwa efek fotolistrik dan efek Compton. Itu dia berperilaku sebagai partikel. Dan dia, cahaya tadi, berperilaku sebagai gelombang ketika cahaya itu melakukan peristiwa 1. Pemantulan ya, 2. Pembiasan, kemudian refraksi dan lain sebagainya, maka itu dikatakan cahaya sebagai gelombang. Nah, sekarang di sini sebuah partikel dapat berubah menjadi gelombang dengan syarat dia kecepatannya mendekati kecepatan cahaya ya.
Jadi kalau ada partikel bergerak dengan kecepatan tertentu, maka kita bisa menghitung berapa panjang gelombangnya dengan menggunakan persamaan panjang gelombang de Broglie yang mengatakan bahwa materi itu bisa menjadi gelombang dengan panjang gelombangnya lambda sama dengan H dibagi P. H-nya tetapan Planck, P-nya momentum, atau sama dengan H per M kali V. M-nya massa, V-nya kecepatan bendanya atau partikelnya. H-nya tetapan Planck nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Nah, panjang gelombangnya lagi, kalau misalkan yang diketahuinya muatan dan potensialnya, kita bisa menghitung panjang gelombang de Broglie dengan persamaan lambda sama dengan H per akar 2M kali Q kali V, di mana M-nya masanya, Q-nya muatan, V-nya adalah potensialnya, H-nya tetapan Planck. Untuk lebih mudah memahami, saya kasih contoh soalnya. Sebuah benda bermassa 0,2 kg yang bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Panjang gelombang de Broglie benda tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menghitung panjang gelombang de Broglie-nya, kita pakai rumus karena yang diketahuinya adalah masanya dan kecepatannya, pakai rumus lambda sama dengan H per mv. Hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34 per M-nya 0,2 dikali 15. Ini kalau dikalikan hasil 3 ya. Dikalikan 6,63 dibagi 3, nanti hasilnya adalah 2,21 kali 10 pangkat min 34 meter. H ini adalah tetapan Planck, tetapan. Jadi kamu nilainya selalu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Oke, cukup sekian materi mengenai fenomena kuantum. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya.